teman-teman K3, selamat datang kembali di podcast Bilik K3. Apa kabar nih teman-teman? Semoga pada sehat ya. Sebelumnya kenalin, aku Aurelia Taripon Pramesti dari S1 Reguler K3 2020. Hari ini aku berkesempatan untuk bincang-bincang di podcast Bilik K3 episode 7. Nah, tapi pastinya aku nggak sendiri nih, karena aku ditemani oleh salah satu teman aku. Halo Kak Nadia. Hai Aurel, halo teman-teman K3, ketemu lagi sama aku Nadia Putri dari S1 Reguler K3 2019 pada podcast Bilik K3 episode ke-7. Nah, seperti biasa nih, dalam bincang-bincang, kita pastinya selalu kedatangan alumni K3 UI yang sangat keren dan inspiratif banget. Benar banget tuh Kak. Nah, kalau gitu langsung aja ya Kak, kita invite kakak keren satu ini. Halo, selamat siang Kak Dani. Halo Kak Dani. Selamat siang ya teman-teman semua, terima kasih untuk undangannya di acara PRYS FKM UI ya. Nama saya Dani Silalahi, saya adalah mahasiswa K3 Angkatan 2007 FKM UI. Kemudian saya lulus tahun 2011. Saat ini bekerja di Baker Hughes Energi Indonesia sebagai HSE spesialis. Kemudian saya juga memiliki pengalaman sebelumnya di berbagai industri, mulai dari pertambangan, oil and gas, dan juga petrokimia. Iya, halo Kak Dani, salam kenal juga nih Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Puji Tuhan, kabar sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, kalau gitu langsung aja nih Rau, kita ke pertanyaan pertama. Oke, karena kita udah kenalan nih sama Kak Dani sebagai narasumber kita pada podcast Bilik K3 episode 7 ini. Nah, kan tadi Kak Dani sudah menyebutkan nih Kak, bahwa Kak Dani ini berasal dari K3 FKM UI Angkatan 2007. Nah, kalau boleh flashback nih Kak, sewaktu semester akhir, saat peralihan dunia kampus ke dunia kerja, bagaimana cara Kak Dani menghadapi peralihan masa tersebut? Apakah ada culture shock yang sempat Kak Dani alami? Oke, sebenarnya kalau waktu itu flashback berarti kira-kira 10 tahun yang lalu ya, kalau ke 2011. Persiapannya sebenarnya kita dulu hampir nggak punya persiapan yang kayak gimana-gimana gitu ya. Artinya lebih ke yang mengalir aja, dan memang tantangannya adalah dulu kalau ya secara konsep ilmu pengetahuan mungkin kita atau juga teman-teman sekarang yang lagi sedang menempuh kuliah itu pasti punya konsep yang cukup gitu ya, kemudian pemahaman yang matang. Tapi ketika kita masuk ke dunia kerja, sebenarnya yang paling penting itu adalah transisi dari kita kuliah ke dunia kerja. Nah, kalau flashback ke 10 tahun yang lalu, memang transisi ini cukup lumayan berat, karena memang kita itu nggak tahu tuh bakal kerja itu seperti apa gitu kan, dan ternyata memang nggak semua kita tuh masuk ke pekerjaan yang punya misalnya punya sistem di mana ketika karyawan baru masuk atau fresh graduate itu benar-benar dia diajari dulu, kemudian benar-benar dikasih dasar-dasarnya kalau sebagai fresh grad itu seperti apa kan. Dan kalau misalnya bicara tadi ke pertanyaan ke culture shock, itu saya rasain cukup lah ya, karena memang kalau saya boleh cerita, pekerjaan pertama saya itu saya bergabung di salah satu engineering construction power plant di daerah Bekasi. Dan kenapa culture shock-nya itu lumayan, karena saya masuk menggantikan orang yang experience gitu ya. Jadi saya tuh menggantikan orang yang resign, dan dia tuh adalah orang yang sudah experience. Jadi ekspektasi supervisor kita atau atasan kita pada saat itu ke saya itu, dia menganggap bahwa kamu harus punya kemampuan ataupun setidaknya skill yang sama dengan orang yang experience, padahal kita baru lulus gitu ya. Bahkan waktu itu saya tuh belum sempat wisuda, jadi wisuda di bulan Agustus, saya masuk kerja di bulan Juli. Nah, jadi gimana sih fresh graduate gitu kan, terus masuk ke dunia konstruksi, di tengah perjalanan kemudian menggantikan orang yang experience, itu kerasa banget lah culture shock-nya itu. Jadi benar-benar
harus kita cepat bisa beradaptasi, mengikuti ekspektasi dari tempat kita bekerja, kemudian lingkungan yang memang orangnya udah rata-rata mereka yang saya temuin itu udah 15 tahun ke atas. Jadi waktu itu kayaknya saya yang paling muda ya di situ. Jadi ya itu sih pengalamannya. Wah, jadi emang culture shock-nya itu karena menggantikan seseorang yang berpengalaman ya Kak, tadi untuk di pekerjaan yang pertama. Wah, mungkin juga dari cerita Kak Dani tadi, kita sebagai mahasiswa K3 jadi bisa lebih prepare nih Kak, waktu nanti apabila menjadi fresh graduate, jadi bisa lebih mempersiapkan gitu untuk terjun ke dunia kerja. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, aku mau tanya, tadi kan juga sempat membahas tentang fresh graduate. Nah, menurut Kak Dani, skill apa sih Kak yang dibutuhkan untuk fresh graduate ketika terjun di dunia kerja? Dan mungkin juga Kak Dani bisa share nih, sepertinya mata kuliah apa sih yang dulu pernah dipelajari dan ternyata memang berguna banget waktu di dunia kerja Kak? Oke, kalau yang pertama ya, apa sih yang kalian perluin gitu ya sebagai fresh graduate? Yang pertama, karena ketika kuliah dan dunia kerja ini cukup beda ya. Kalau di kuliah kalian berteman dengan orang yang umurnya sama gitu ya, hampir sama, kemudian tugas tanggung jawab kalian adalah sebagai mahasiswa gitu ya. Ketika kita kerja kan itu kita punya akuntabilitas dan tugas tanggung jawab yang beda gitu ya. Nah, yang pasti karena kalian baru, kalau saya sih berdasarkan pengalaman, yang pertama adalah skill komunikasi. Ya, komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi ke rekan kerja yang selevel, ke atasan atau ke bawahan kita gitu ya. Yang kedua adalah jelas karena kita sebagai seorang K3 atau sebagai seorang HSE, yang kedua yang perlu kita miliki adalah skill public speaking. Ya, jadi public speaking-nya dilatih. Bukan public speaking yang sophisticated yang kayak motivator, enggak harus sampai situ. Yang pasti kalian paham bahwa ketika kalian menyampaikan sesuatu, audiens kalian itu bisa menerima atau bisa menangkap lah apa yang kalian ini. Kemudian yang ketiga, skill, karena mungkin sekarang lebih teknologi lebih berkembang, mungkin saya boleh saran kalian juga punya skill yang berkaitan dengan aplikasi atau yang berbau digital ya. Itu cukup membantu karena memang salah satu tugas yang pasti kita lakukan sebagai seorang HSE di tempat kerja adalah reporting. Nah, reporting ini sekarang udah lebih pesat lagi, jadi skill yang tadi itu juga perlu kita siapin lah gitu ya. Jadi komunikasi, public speaking, dan skill untuk teknologi digital ya. Kira-kira itu sih. Kalau yang lainnya mungkin ya skill kepemimpinan boleh, tapi itu sih menurut saya bisa pelan-pelan ketika kalian kerja. Tapi kalau kalian sudah punya, itu sisi yang bagus. Itu satu hal yang plus buat teman-teman. Kalau yang aktif di organisasi biasanya punya skill leadership yang lebih. Tapi paling nggak 3 tadi itu mesti kita punya ketika kita fresh grade gitu ya, ketika kita lulus. Mungkin bisa juga Kak disebutin mata kuliah K3 apa aja nih yang mata kuliah, oke, sorry ya. Di tempat kerja. Mata kuliah, mata kuliah coba ingat dulu ya, udah lama soalnya. Kalau pribadi sih ya, aku sendiri itu menurut saya yang paling penting itu adalah mata kuliah mengenai manajemen risiko. Karena bagi saya ketika saya bekerja sampai sekarang, manajemen risiko adalah salah satu core dari K3 itu sendiri ya. Manajemen risiko itu kalau kalian bisa kuasain manajemen risiko, pasti kalian akan lebih mudah untuk menerapkan ilmu kalian di lapangan. Tuh, jadi mata kuliah manajemen risiko, kemudian mata kuliah perilaku K3, kalau nggak salah ya, apa namanya ya, safety behavior gitu ya. Kalau dulu itu yang ngajarin Papi itu. Nah, itu juga dulu memang kelihatannya mata kuliahnya nggak begitu menarik untuk beberapa orang, tapi setelah kita kerja, ternyata skill untuk paham mengenai perilaku manusia itu sangat penting. Jadi manajemen risiko, kemudian perilaku K3, menurutku sih 2 itulah ya yang paling penting ya. Secara pribadi ya, menurut pengalaman saya selama ini, 2 mata kuliah itu deh. Wah, jadi cukup penting ya Kak, skill-skill yang tadi sudah Kakak sebutin seperti komunikasi, kemudian skill public speaking, skill terkait teknologi, dan juga
Yang opsional tuh skill kepemimpinan. Terus juga ada matkul manajemen resiko dan perilaku dalam K3 tuh yang penting ya Kak. Jadi bisa banget nih buat teman-teman K3 supaya lebih semangat dalam ngikutin perkuliahannya dan juga ngembangin skill-skill tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita boleh tahu nggak sih Kak pengalaman Kak Dani saat bekerja sebagai profesional K3? Mungkin boleh nih Kak diceritain suka duka ketika bekerja di bidang K3 ini. Oke, jadi pengalaman ya, saya tuh memulai karir tuh cukup unik. Yang tadi kalau kita bisa ulang ke belakang, saya masuk pertama kali kerja itu di industri yang high risk operation gitu ya, pembangkit listrik, konstruksi pembangkit listrik. Kemudian saya lanjut ke dunia pertambangan, kemudian lanjut lagi ke dunia panas bumi. Kemudian setelah itu saya masuk ke drilling oil and gas, kemudian pindah lagi ke konstruksi petrokimia, dan sekarang balik lagi ke oil and gas. Jadi kebetulan saya dikasih range pengalaman atau pernah masuk di berbagai macam industri yang menurut saya sih itu cukup bagus ya kalau buat kita untuk mendapatkan banyak ilmu yang ada di lapangan. Suka dukanya yang pasti sukanya sih banyak karena ternyata kalau yang kita pelajari itu bisa kita terapkan kan, itu kita suka gitu ya. Karena ada sih yang belajarnya apa, kerjanya apa, itu pasti agak susah. Tapi karena menurut saya apa yang kita pelajari itu bisa kita terapkan, itu udah jadi salah satu suka kita gitu ya pas kita nanti bekerja. Kemudian juga gini, di beberapa tempat HSE itu kadang kita dianggap sebagai orang yang cukup penting gitu ya. Misalnya cukup penting itu bukan berarti atasan, manajer atau, tapi seorang HSE itu biasanya paling sering dicari gitu ya dalam berbagai kesempatan. Jadi kita bisa mengenal orang itu dengan cepat dan lebih banyak daripada disiplin lain. Itu yang saya rasakan kalau kita sebagai seorang HSE. Kemudian kita juga bisa bisa banyak belajar, dan kerjaannya itu nggak begitu monoton kadang. Jadi kita bisa di lapangan, kita bisa di office, kita bisa juga misalnya kita di trainer sebagai di training center sebagai trainer gitu, ataukah kita bisa di engineering sebagai safety engineer gitu. Jadi pilihan pekerjaan itu cukup banyak. Itu yang kedua. Nah, kalau dukanya itu yang sering saya temuin itu adalah kadang kita tuh harus kerja sendirian. Ya, itu sering, itu teman-teman juga pasti banyak yang ngalamin. Kerja sendirian maksudnya apa? Ada di beberapa perusahaan tuh yang memang punya plot HSE itu hanya satu gitu ya, atau dua pun sama manajernya. Jadi manajer dan kita gitu misalnya kalau kita baru masuk. Nah, kerja sendirian ini itu sangat punya tantangan karena ya pasti jelas kita nggak punya teman buat cerita ya gitu kan. Kalau lagi susah gitu kita mau cerita sama siapa gitu kan, teman yang selevel nggak ada. Kalau mau cerita ke atasan ntar dia bilang, lah kan kamu saya hire untuk bantu saya, jadi malah banyak nanya gitu. Jadi kalau kerja sendirian itu salah satu yang tantangannya gitu. Kita harus memutuskan sendiri. Kadang kita harus mencari solusi yang kita buat sendiri gitu. Dan ya mungkin kita bisa nanya ke teman-teman kita di tempat lain, tapi dengan jadi seorang HSE yang sendirian itu kadang-kadang jadi potensi stres juga gitu kalau kita nggak bisa menghandle, karena semua pertanyaan masuk ke kita, kemudian semua tugas tanggung jawab, baik itu reporting ataupun pengawasan di lapangan itu masuk ke kita. Nah, itu yang paling membuat kita kadang, wah ini kerjanya lumayan berat juga ya sebagai HSE gitu. Tapi secara overall sebenarnya selama memang tadi ya, balik lagi ya ke 3 skill tadi kita bisa kuasain, ya itu bisa deh, apapun kondisinya, dimanapun kalian ditempatkan, ketika kalian punya skill komunikasi dan public speaking, itu pasti kita bisa ngelewatin. Ya, kira-kira itu deh suka dan dukanya.
Wah, berarti Kak Dani ini punya pengalaman yang banyak ya Kak di berbagai sektor. Tadi mulai dari konstruksi pembangkit listrik, dunia pertambangan, drilling, oil and gas, sampai konstruksi petrokimia. Dan juga tadi yang paling tadi aku highlight suka dukanya itu, sukanya kita bisa lebih mengenal banyak orang lain ya Kak. Dan juga pekerjaan ini tuh tidak monoton ya Kak untuk HSE, dan dukanya itu dari bekerja sendirian, jadi tidak kekurangan untuk curhat kali ya Kak, teman untuk bercerita. Nah, oke, kalau gitu sebenarnya masih banyak nih Kak yang pengen aku tanyain nih tentang pengalaman dan juga cerita-cerita dari Kak Dani. Tapi sayangnya karena kita sudah ada di penghujung acara, untuk Kak Dani boleh nih Kak berikan closing statement dan juga pesan untuk mahasiswa K3. Oke, yang pertama untuk teman-teman ya yang sedang berkuliah dan kemudian mungkin sebentar lagi ada yang sudah mau lulus. Sekarang mungkin dengan situasi COVID-19 ini kita harus lebih punya fleksibilitas dalam berkarya atau nanti ketika kalian akan memilih karir. Yang pasti kalau dari saya sih sebagai lulusan dari K3 UI, sebenarnya kita sudah punya privilege di antara yang lain. Jadi gunakanlah kesempatan, luck and privilege kalian tuh dengan baik gitu ya. Buktikan bahwa memang apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian sudah capai di bangku kuliah itu memang bisa membawa kalian sesuai apa yang kalian sudah rencanakan dan bisa memenuhi apa yang industri mau gitu ya. Jadi meskipun kondisinya sekarang banyak ketidakpastian, belajarnya juga mungkin jarak jauh, pasti banyak banyak kegelisahan, tapi yang pasti manfaatkan privilege kalian sebagai mahasiswa K3 FKM UI itu dengan baik ya. Yang pasti dunia K3 ini terus berkembang, jadi jangan pernah berhenti belajar. Perbaiki komunikasi dan juga perbanyak koneksi. Mungkin itu aja. Wah, keren banget nih pesan dan motivasi dari Kak Dani. Jadi kita harus menggunakan privilege kita sebagai K3 UI ini di bangku kuliah ini untuk bisa mewujudkan apa yang kita impikan ya. Dan jangan pernah untuk berhenti belajar karena dunia K3 ini selalu berkembang, dan jangan lupa untuk memperbaiki komunikasi dan perbanyak koneksi. Makasih banyak Kak Dani atas pesannya tadi, dan juga makasih banyak Kak sudah menyempatkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber dalam podcast Bilik K3 episode ini. Semoga apa yang telah Kakak sampaikan ini berguna bagi teman-teman K3 UI semua. Nah, buat teman-teman K3 yang mau tahu lebih lanjut mengenai pengalaman Kak Dani, kira-kira bisa menghubungi Kakak lewat apa ya Kak? Mungkin boleh nih Kak, untuk share akun media sosial atau LinkedIn Kakak. LinkedIn aja mungkin ya, kan kalian untuk mempersiapkan kalian juga ke dunia kerja. Jadi kalau di LinkedIn bisa di search Dani spasi Silalahi, nanti pasti keluar top listnya. Oke, jadi teman-teman K3 bisa reach out Kak Dani lewat LinkedIn tadi ya Kak. Tapi jangan cuma Kak Dani nih, tapi teman-teman juga bisa nih ikutin sosial media OHSC, karena di situ akan ada update mengenai kegiatan podcast Bilik K3. Terima kasih Kak sekali lagi atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman K3 nih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku dan Aurel undur diri, sampai jumpa di podcast Bilik K3 episode selanjutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.